diturunkan begitu. Jadi Oh, putih. tidak, tidak. Ya silakan Bapak mau tanya apa Bapak. Jangan Bapak bilang jadi berdoa Bapak kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Silakan Bapak. Bapak mau bertanya apa? Ya, di dalam Alkitab tertulis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. It's Dan right. Ayat mas. Ya. jadi bagaimana itu? Iya. Betul, betul. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah juru selamat. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus juga mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus oleh Bapaknya untuk Bani Israel. Sebagai juru selamat untuk Bani Israel, sama halnya dengan seperti Musa. Musa pun juga untuk Bani Israel. Yesus pun juga untuk Bani Israel. Begitu. Oke, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Oke. Bagaimana itu? Dan jadikanlah seluruh semua bangsa muridku. Ya, Selanjutnya saya bertanya, Bapak Thomas diutus untuk bangsa. Akan ada pertanyaan, bangsa apa Bapak Thomas diutus? saya bangsa Papua. Nah, kalau dikatakan di sana semua bangsa muridku, pertanyaan saya, murid Yesus bangsa apa Bapak Thomas? Ya, seluruh bangsa. Muridnya berarti kan mengikuti Yesus, belajar tentang. Oke, saya bertanya Bapak Thomas, kalau Bapak Thomas mengerti bahasa Indonesia, apakah sama bangsa-bangsa dan bangsa? Seluruh bangsa. Kalau seluruh bangsa berarti sampai ke ujung bumi. Tidak. Apakah bangsa dan bangsa-bangsa sama? Ya, Apakah bangsa dan bangsa-bangsa sama? ya, itu secara implisit masuk karena di situ Yesus bilang seluruh bangsa. Oke, otomatis saya akan bertanya kepada Yesus seperti ini. Seluruh bangsa muridku. Saya bertanya, seluruh bangsa ini bangsa apa saja? Ya, dari waktu Yesus naik ke surga, mereka menunggu selama 50 hari dan Roh Tuhan datang dan mereka berbicara dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Arab. Oh, di mana tertulis ada bahasa Arabnya, Pak? Oh, baca itu kitab Kisah Para Rasul ada di situ. Kisah para Rasul berapa? Jadi kalau mengapa bangsa Israel dipilih ya? Dipilih Enggak, begini Pak, untuk begini Pak, menjadi Bapak Thomas, Bapak Thomas, begini maksud saya. Seluruh bangsa-bangsa, berarti kita tahu itu merujuk kepada banyak bangsa. Tapi seluruh bangsa muridku, kan pertanyaan saya nanti jadi gini, muridnya Yesus bangsa apa Pak? mereka kan orang apa ya Israel atau bangsa Yahudi. Nah, Ya itu jadi kan dipilih untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Itu kan sudah tertulis bukan seluruh bangsa-bangsa Bapak Thomas. Makanya saya seluruh bilang, bangsa. sebentar Bapak Thomas, apakah bangsa dengan bangsa-bangsa itu sama? Jadi Yesus mengatakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Ya, jadi Oke. begitu. oke, terus? Ya, berarti Allah yang disembah oleh Abraham itu sudah tergenapi. Jadi Abraham juga Tidak. Oke, saya bacakan ini ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 16. Buka di Kisah Para Rasul 16 ya, Bapak Thomas. Apa dikatakan? Oke.
Ini Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, dengarkan baik-baik, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, karena belum waktunya. Bukan belum waktunya. Nanti tahu. Silakan Jimen, masuk dulu Jimen. Segala sesuatu kan ada programnya, toh. Jimen. Iya. Masuk ya, Jadi kakak, mau apa dulu? begini, kata kakak Thomas, ya, ketika dia pergi berbicara, dibilangnya baptislah, pergilah dan baptislah mereka, jadikan muridku. Itu dia berbicara kepada orang Kristen atau kepada orang Bani Israel? Kau jawab dulu itu kakak Thomas. Waktu itu belum ada Kristen. Itu Oh ya perintah. udah. Dengar dulu. Nah, Itu dia berbicara kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, menjadikan mereka menjadi murid-muridku. Kata Kristen itu terkenal sesudah orang-orang Kristen pada zaman itu yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan penginjilan dan percaya kepada Tuhan, itu kan disebut Kristen karena mereka adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Itu disebut Kristen. iya, salah kakak. Kristen pertama kali disebut di kisah para rasul. Selama setahun kata Paulus, lamanya mereka di situ. Lalu pertama kali disebut dengan Kristen. Pada saat itu belum lagi dibentuk namanya sekte agama. Kalau dikatakan masih sekelas organisasi perkumpulan. Ya, itu satu dulu. Ya. Kakak Thomas, dia berbicara itu kepada Bani Israel. Bukti bahwa dia akan nanti kepada Bani Israel. Kata Yesus, aku duduk di 12 tatah. Ya, kamu yang mengikuti aku akan duduk di 12 tahta kemuliaan dan menghakimi 12 Bani Yakub. Bukan Kristen, bukan di luar Bani Yakub. Bani Yakub itu adalah Bani Israel. Ada 12 suku di dalamnya. Tentang Matius 28, yaitu dijelaskan di Yakobus bahwa Yakobus menerangkan kepada jemaatnya yang tersebar di Asia, yaitu Bani Israel. Ya, bukan kita orang di luar Bani Yahudi. Justru kalau kita mengaku-ngaku itu adalah untuk diri kita, coba bapak-bapak baca itu, kakak ya, Wahyu 3 nomor 9. Apa itu Wahyu 3 nomor 9? Lihatlah jemaat iblis ini mengaku-ngaku dari kaum Yahudi, tetapi tidak demikian. Maka kakak jangan mengaku-ngaku bahwa Anda itu juga kepada Anda ajarannya. Bahaya itu. Oh, tidak. Nah, Iya, tidak. justru itu. Saya ini adalah bangsa Israel yang baru. Wah, di mana bangsa Israel yang baru? Kalau kakak mengaku-ngaku bangsa Israel yang baru, di mana tertulis di Bangsa dalam Israel yang Bible? baru adalah bangsa pilihan, orang-orang yang dipilih masuk surga itu. Di mana tertulis kakak? Disebut bangsa Israel yang baru. Akan ada Yerusalem baru. Di Ya. mana oh iya, Jadi, bahaya itu. Abraham Oh, dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Berkat yang dimaksud adalah mengacu kepada Bapa telah datang ke dunia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia. Jadi Saudara. termasuk bapak-bapak juga. Iya, saudara Kak Thomas. Di luar Gimana, Kristen, di luar Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Sama dengan waktu sunat itu diberikan kepada Abraham, orang-orang yang tidak mau sunat itu Coba dicampakkan. kau baca dulu, Bang.
Bang Thomas, baca dulu Matius 7, 21 sampai 23. Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus akan diusir. Nyahlah kau Pak Thomas, engkau pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Ayo. Ya, siapa? Itu mengacu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Pak? Ayo, Pak. Jujur, Itu jujurlah mengacu pada. kepada, dengar, itu mengacu kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka percaya Tuhan, tetapi Tidak ada di situ, Pak. Ini kita buka ya, data izin ya, Jimen. kita harus Nih, Bang. Matius 7:21 sampai seterusnya. Kita buka. Bukan setiap yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ya, persyaratan itu kuncinya. Sebentar, saya buka dulu. Itu. Nih, Bang, sabar ya. Saya buka Bang, by data nih. Nah, aku kasih dalil dah, biar teman kita ini pintar dikit ya. Oh, saya sudah punya surga. Kenapa lagi saya mau pusing-pusing? Padahal kok di situ diludahi ya Bang ya, para. Oh, tidak. Oh, tidak, iya Bang, itu data. Kemana dia? Mana dia? Akulah kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Asik. Bang, Bunda Rama di mute itu. Bunda Rama mute itu. Sudah nggak noise, saudara? Nggak noise? Enggak, lanjut. Oke. Alhamdulillah. Nah, Pak, ini endingnya nih, nomor 23 nih. Pada waktu itulah, nih, 22 dulu. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu itu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Ada tadi si Oten. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah kembali ke rumah bapak rupanya si Thomas. Jadi ini ya, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengadakan mukjizat. Siapa? Ya Oten Karesteng. Nah itulah pendeta-pendeta, pastor, demi nama Yesus. Kau akan diusir. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu. Bang Minata noise. Aku akan berterus terang kepadamu. Nyahlah daripada aku, Oten, pemakan babi. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau memang itu yang kau iman itu Yerusalem baru lah segala macam. Aduh. Kau akan diusir. Kenapa? Yesus tidak mengenal Kristen. Makanya Yesus di dalam pemahaman Nabi Isa, dalam pemahaman orang Islam, akan turun kedua kali untuk menghakimi para pemakan babi, menghakimi yang menuhankan dia. Ini datanya. Kau akan mengusir. Enyah. Kalau dia bilang enyah itu kan, kita tuh nggak disuka, kita nggak apa namanya. Kita aja misalnya ada teman kita, udahlah kau sana. Ini kau dibilang enyah lah kau daripadaku. Aduh. Naik sini yang berani diskusi naik. Ya kalau kau nggak suka ya kamu tutup kupingmu, keluar dari sini. Saya mohon ya saudara saya yang di bawah, para netizenku yang tercinta, yang terkasih, janganlah kita tapping itu seperti itu ya. Bagaimanapun Bunda Rama juga salah satu. Itu kafir. Saya kategorikan itu kafir ya, yang tidak menyukai. Ya, nggak boleh kayak gitulah saudaraku. Janganlah cintaku. Janganlah. Kalau memang kau saudara seiman, kalau kafir ya lantalah situ.
Nggak boleh kayak Kayaknya gitu. kafir. Saya lihat si Kayaknya Jimen pun kafir. juga tadi lagi sibuk katanya. Dia apa-apa. Dia lagi kerja gitu loh. Saya pikir Bunda Rama tadi tidak monitor, makanya saya tadi tidak suruh beliau. Karena lagian di sana juga sudah mau masuk asar ya Bunda ya. Udah, aku udah sholat asar. Oh, Mana udah siap. Jimen? Jimen itu sebenarnya lagi kerja. Itu makanya tadi dia juga nggak fokus sekali gitu loh. Aku naikkan dulu orang sebentar. Nggak boleh lah kayak gitu saudara-saudara ya. Janganlah. Ini tadi yang si Ultras itu ya. Kenapa lagi kau mau naik Ultras? Iya, iya. Kenapa kau lagi? Belum ada jawaban soalnya. Ya, kalau kau mau ada jawaban pergilah kau pergi ke room Ustadz. Udah, itu aja lah ya. Aduh, berarti Berarti apa? Berarti gigimu bisa 5. Bisa lah kalau ku cetak gigi kau 5. Oke. Sepudin mana nih? Lanjut Bunda. Nggak boleh kayak gitu ya, saudaraku Siman ya. Nggak boleh kita kayak gitu. Saya kadang gimana ya, tidak suka lah. Janganlah tapping kayak gitu ya. Janganlah, saling support aja lah kita. Tadi kan Bunda Rama juga minta izin sama si Jimen. Lagian Jimen tadi memang lagi kerja itu. Nampaknya makanya dia tidak begitu fokus. Lanjut Bunda, lanjut. Emang kenapa ini? Yang taping kenapa dia? Pesannya kan kita jangan jadi seperti itulah ya. Nggak boleh kayak gitu. Ayo naik yang berani diskusi yuk. Naik. Saya sih menganggapnya itu kafir ya. Kafir yang memframing ya. Kafir atau ya 11-12 sama kafir lah. Ini Bang Jagger ini aku salah baca nama loh. Apa tuh yang biasanya untuk ayam itu apa namanya tuh Bunda? Apa namanya? Itu ini jengger. Ah, jengger. Jengger. Aku pikir jengger loh. Bentar ini banyak yang mau naik, tapi entah siapa yang mana Islam nggak tahu aku. Bukan jengger dia nih, jeger. Jengger itu ah. Sorry Bang Jengger. Kau pun namamu Jengger loh Bang. Ya kau sini Apa nek. tuh, Bang? Superhero naik kau sini, biar ku tengok kau diskusi, ayo. Gak usah kau mengajari kami sudah 8 tahun di dunia diskusi ini. Ayo, naik kau sini superhero biar ku tengok kau hadapi oten-oten. Ayo. Naik kau diskusi, sok-sok pandai kau menilai orang. Emang kau siapa nilai-nilai aku? Gak penting kali kau ya. Bagiku tuh kau gak penting. Emang saya harus mengikuti maumu? Kau siapa rupanya? Bagiku kau gak ada apa-apa. Gak berarti kau bagi aku ya. Bukan kau yang menafkahi aku kok. Bukan kau yang membelikan aku kuota, aku bisa diskusi kok. Kami udah 8 tahun di dunia diskusi. Tanpa kau kami tetap diskusi. Kau keluar pun dari sini kami tetap diskusi. Kau siapa rupanya? Kami bukan orang baru, kau sok-sok pintar ngajar. Kau nak di sini diskusi, hadapi tukang hujat. 11-12 kau sama kafir lah. Kita sapa Candy. Selamat sore Candy. Aku naikkan dulu Oten Bunda. Itu Candy Hoten. Mantap. Halo Candy, aku sambil makan. Candy. Alhamdulillah. Ah, Candy. Bang Jengger, gantilah namamu Bang Jengger. Ah, salah terus aku kalau baca namamu itu. Ya Evai, Ayo, you Pendri. Kristen. Halo Yupen. Evai, Kristen Muslim, saudara Evai.
Jadi ini sangat jelas ya teman-teman. Dia akan diusir, mereka akan diusir. Enyahlah kau daripada aku, pembuat kejahatan. Memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat demi nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Siapa sekarang tuh yang begitu? Ya pendeta kalian, pastor kalian, pengajar-pengajar kalian tuh di gereja. Dengan nama Yesus, dengan nama Yesus. Semua pada kesurupan. Itulah kalian akan diusir. Enyahlah kau daripada aku, pemakan babi. Belum dibacakan, ini sudah kabur. Coba, udah kabur sih tadi si Thomas. Belum dibacakan loh. Epai, kau Kristen bang? Epai. Epai, Kristen. Ayolah teman-teman. Kalau kau diskusi, kita nunjuk data kabur. Ayo naik teman-teman Kristen. Jadi tadi dia bawa apa datanya ya? Begitu apa, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Percaya Yesus sebagai apa dulu, kawan? Tertulis di situ percaya Yesus sebagai Tuhan. Kan tidak toh? Karena Yesus memperkenalkan dirinya utusan. Nah inilah otakmu yang gak nyambung ya teman-teman Kristen. Yesus memperkenalkan dirinya di dalam Bible utusan, hamba. Diperkenalkan sebagai nabi, rasul. Nah kenapa kalian tuhankan? Ayolah, di mana akalmu itu loh? Kenapa kau matikan akalmu? Demi demi menikmati hidup bebas. Segala yang kau lakukan bebas. Makan babi segala macam, gak ada aturan. Demi nggak mau terikat dengan aturan-aturan, kalian menuhankan anak orang. Bukan lagi anak orang ya kalau kita masuk ke Kristus-Kristus palsu penyesat. Jadi begitu kawan, akan memperoleh hidup. Percaya Yesus sebagai apa? Itu pun Yesus di Matius dia diutus kepada Bani Israel. Kau bilang babi enak, memang karena kau rakus bang, pemakan segala omnivora. Omnivora itu kan ada herbivora, karnivora. Omnivora itu pemakan segala. Itu dulu kalau kita sekolah ya, kan kita juga pernah sekolah kan. Omnivora. Kenapa kau mengajar-ngajar aku super? Kalau aku moderator sudah kubisukan kau. Kau siapa ngajar-ngajar aku? Kau mamaku. Kan kau bukan mamaku. Nenekmu kasih tahu, Nek, kalau sudah tua, kau diamlah, jangan kau kemana-mana. Kau aku ngajar-ngajar aku, kau siapa? Bagi kau itu nggak penting. Bunda, itu saja mereka aja makan daging Tuhan, minum darah Tuhan. Iya kan? Jadi Nggak heran, kau Bunda. mengatakan babi enak karena di dalam Iya, nggak agama heran. Memakan Nggak ada daging aturan. Tuhan, meminum darah Tuhan, memberitakan kematian Tuhan. Betul tidak? Iya. Pemakan segala dia bun, apapun dia makan ya, kecoa, kadal, karena apa kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku, semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Nah, itulah pengajaran Paulus yang kalian imani. Makanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang mau kena. Nah, itulah aku bilang ya kawan ya, bahwa itu di meja ya, ributmu itu anak. Itulah aku bilang ya, kenapa kau bilang babi haram? Karena kalian rakus. Di dalam perjanjian lama, di Mamat 11 babi haram. Tapi karena kau rakus ya kau makan ya. Kalau dalam Islam ya, hurimat alaikumul maitata wad dama walahmul khinjir. Diharamkan bagi kamu bangkai darah dan daging babi. Tapi nggak makan karena Allah melarang, mengharamkan. Tapi kau karena kau pengingkar Bible, sekalipun Bible perjanjian lama nempel di biblosmu, ya perjanjian lama nempel di biblosmu, tapi kau karena kau rakus ya, kau tetap makan babi. Yesaya 66 ya, Yesaya 66 17. Babi dan tikus binatang menjijikkan.
Dindaku, salam dari Makassar. Salam kembali dari Goa. Bukan Goa ke tempat bangkitnya Tuhan Yakaresteng ya. Di Goa itu kerajaan Goa. GAWA Goa. Tempat lahirnya Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional ya teman-teman. Yang dulu mengusir Belanda, penjajah Belanda ya. Berjuang di sini kami ya, di orang-orang Goa. Kerajaan Goa. Salam dari Goa. Nah, kenapa teman-teman ya? Mereka itu doyan babi. Padahal dalam Yesaya 66:17, babi itu binatang menjijikkan. Babi dan tikus binatang menjijikkan. Itu dipersembahkan untuk dewa. Dan pemakan babi harus dimusnahkan. Kalian dimusnahkan. Makanya Yesus nih, pada waktu itulah, pada hari itu kau akan diusir. Enyahlah kau. Salam kembali Kalteng, Kalimantan Tengah. Jadi begitu kawan ya, pengajaran Yesus. Makassar bisa tonji. Bang Zuma itu tetanggaku, orang Makassar, orang sini. Kami ini bukan orang baru ya teman-teman di bawah. Kami orang baru, bukan orang baru, udah 8 tahun apalagi yang lain-lain itu ya. Sebelum COVID kami sudah ada di dunia diskusi. Di karakter OTD itu udah banyak kita hadapi. Selalu setia, selamat sore saudara. Weh mama Selalu setia, selamat sore. Jadi kita punya ini perangkat-perangkat ya. Yo, mau di Sare Bayau ya. Mau di Sare Bayau. Selalu setia. Ayo naik yang berani diskusi. Bukan kita mau berkelahi ya, mau berdiskusi. By data. Kusuapi kau dengan data-data Bibelmu ya. Belum kami ke Al-Quran, belum. Kalau di Al-Quran 1 ayat aja menerangkan bahwa ya ayyuhallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Pak Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan tapi di sini apa ya, udara sangat panas Pak Bos. Bang Haji, panas sekali di sini. Jadi apa ya? Berapa derajat di sini kira-kira ya? Sangat panas di sini. Terima kasih Putra Rimba. Sehat selalu Pak Bos. Mana lagi naik mau ke sini? Ya, Yesaya 66. Pemakan babi akan dibakar, dimusnahkan. 30 derajat. Kenapa panas sekali? Padahal itu udah ada kipas, udah ada AC, tapi masih panas. Kudobol kipas sama AC na masih panas eh. Lagi hujan. Di mana Pak Felix? Jakarta Selatan. Enak kali ya, aku kan baru-baru pulang dari Jakarta. Tinggal Jakarta itu enak loh. Rame. Kagum aku dengan ibu kota ya. Di sini dingin hujan. Oh. Iya udah mau masuk musim hujan ini ya. Bulan-bulan 11 itu udah hujan. Musim hujan bulan 11.
Bogor hujan. Wah, Bogor keren. Kita kemarin di puncak ya, Bunda Nora. Oh mama puncak itunya Nah, Kemarin kita di puncak. Masya Allah. tapi kurang dingin. Iya, saya Ya kan? Iya, dingin, segar, enak, enak sih. Enggak, Cuma enggak jauhnya, begitu dingin. jauhnya itu loh. Dengan yang Hah? di Ciater itu lebih dingin saya rasa yang di Ciater. Oh, di charter. Kalau yang kemarin itu kita ini ya sudah banyak polusi, udah berdekatan dengan Iya, kurang rumah-rumah dingin penduduk. Bunda. Enggak Itu kalah yang dingin kali. iya pergi ke Bogor. Bogor itu kemarin kah? Iya, di Iya, puncak kami Bogor lah, kemarin. Bogor lah. Bogor. Bogor. Di pilanya itu ya saudara kita yang Masya Allah ya. Kita dijamu Masya Allah. Iya, Bapak Haji Ibrahim. Iya, wih. Masya Allah. Rame kan? Pagi-pagi aja udah kudengar orang karaokean di situ. Iya, padahal tingginya naik itu banyak juga orang ke situ. Ngeri kali kan? Kalau di tempatku ini ya Bun, kalau misalnya suatu waktu ada acara di Makassar ya, Malino itu nggak sumpek kita karena yang kita lihat itu sepanjang jalan itu pemandangan apa ya, view-nya itu alam gitu loh, pegunungan, belum padat tuh, belum padat. Jadi kalau ada pila, oh enak kali, dingin. Kalau daerah Kalau di dingin Malino, sana yang pernah saya pergi itu Malakaji, Bunda. Malakaji itu juga, itu dataran tinggi memang ya. Ya, Udah di itu puncak tempat gunung itu foto Malakaji. perempuanku itu. Saya juga dari sana. Saya juga dari sana. Maksudnya pernah ke sana gitu loh. Nah, kalau di sana itu udah sore itu udah kabut ya Bun ya, di Malakaji kabut. Ya, Wih, dinginnya kalau malam. puncak gunung di situ atas, udah di atas Ya, gunung kayak di atas puncaknya gunung bangunan itu. pun juga belum padat. Iya. Saya orang Malino. Bukan Hesaya saudara Kartika, saudari Kartika, bukan Hesaya. Yesaya 66 nomor 17, pemakan babi dimusnahkan. Ayolah, kalian tuh akan dimusnahkan loh. Itu ada tamu Bunda. Julia, Mbak Julia Jutiga, kok nggak ajak? Memang Pak Haji ada di Bogor. Ya Allah. Mana Mbak Julia turun? Iya Pak Haji, kami di Bogor kemarin. Eva itu Bunda. Masya Allah ya. Epa ini berhati kayaknya. Epai. Pembahasan Mana yang Pak nggak Ina? bermakna, ya nggak apa-apa lah. Saya orang Malino Ki. Oke Bang. Orang Malino ternyata, Malino. Malino itu kayak puncak ya, kayak Bogor tapi dingin. Saya polo Bang Opi ya. Bisoloro. Banyak orang sini rupanya Bisoloro juga dingin benar-benar. Bunda Rahma kayaknya jaringannya Bunda Rahma. Malino banyak markisa. Iya kah? Ayolah Ote naik lah, Banyak diskusi lah, ada Bunda Rahma. banyak markis Malino Bun. Hadir Daniel. Daniel. Awas sama emak kehajar suami yang lagi marah sama bosnya. Aduh, emang kau yang dihajar sama bosmu. Paras. Biasa. Ini enggak nyaut dia Bun. Ini judulnya bagus. Oten kena prank. Yesus gak disalib.
yang memakai kain lenan itu di Bibelmu cari. Kenapa? Karena hanya Yesus yang memakai kain lenan di Bibelmu. Kemudian diceritakan orang melepaskan kain lenan di pinggangnya lalu lari dengan bertelanjang. Dalam Bibelmu di Yohanes, kemudian berdirilah Yesus lalu mengikatkan kain lenan di pinggangnya. Jadi yang memakai kain lenan di Bibel itu cuma seorang, itu Yesus. Kecuali kau bisa menunjukkan data bahwa 2-3 orang memakai. Ketika terjadi penangkapan, seorang pemuda melepaskan kain lenan di pinggangnya, lalu lari bertelanjang. Itu data-data pendukung bahwa Yesus nggak disalib. Dengan Ibrani 57 dan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Doanya didengarkan. Berarti nggak ini dia nggak disalib. Apa kata doa ketika dia maju lalu sujud berdoa di Taman Getsemani? Ya Bapakku, sekiranya penyaliban ini bisa lalu di hadapanku. Penyaliban ini atau cawan diibaratkan cawan. Sekiranya penyaliban ini bisa lalu di hadapanku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia pasrah berserah diri kepada Sang Pencipta. Muslim berserah diri. Maka dia sujud. Siapa yang sujud sekarang? Kita orang Islam. Muslim itu personalnya. Agama kami itu Islam. Yesus sujud, pasrah berserah diri. Sujud, mendahkan kepala kita, sujud sampai ke tanah. Memohon kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Yesus pasrah berserah diri dia Muslim. Muslim artinya berserah diri. Itu personalnya orang-orang Islam itu Muslim. Agama kami itu Islam. Jadi kalau Yesus berserah diri, berarti dia Muslim dong. Karena dia sujud. Hanya menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah, pada Tuhannya. Akhirnya muncul malaikat memberinya kekuatan, kan begitu kan kisahnya di Bible. Muncul malaikat memberinya kekuatan. Yesus diberi kekuatan. Kalau kalian itu pakai akal sedikit, pasti kalian tuh pandai berpikir ya. Ini kan Tuhan kok diberi kekuatan oleh malaikat. Yesus itu sudah menggugurkan keimanan kalian kalau kalian mau berpikir. Balik lagi Bunda, yang tadi. Thomas, silakan Pak Thomas. Lanjut Pak Thomas tuh. Bukan tiap yang suruh terakhir banyak. Kenapa Bang? Ini Bang, tolong aduh ya, tolong Yerusalem baru. Ya ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, siapa? Silakan. Ya, Bagus kembali. tadi ada sudah bilang tadi ayat yang pertama itu kan yang melakukan kehendak Bapa. Jadi boleh-boleh saja orang mau menyembuhkan orang sakit, boleh-boleh saja. Tetapi yang Yesus lihat itu yang melakukan kehendaknya, ya, mengasihi sesama manusia. Kehendak Bapa. Oke, kita mundur kehendak Bapa. Ada kehendak Bapa menuhankan Yesus? Ya, Coba kehendak Bapa. ya. Mana Anda kehendak Bapa harus menuhankan belajar Yesus? dulu Ya, tentang kehendak Bapa waktu menuhankan Yesus Yesus. dengar, waktu Yesus mau lahir, malaikat berkata, ini telah lahir bagimu Kristus, Yesus Tuhan. Kenapa dia kesana? Oke. Yang kedua, waktu Yesus dibaptis, Saya tidak waktu tanya Yesus kelahirannya. tidak, kita harus punya wawasan. Yang kedua, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada suara dari langit, inilah anakku yang kuasihi, kepadanya aku berkenan. Oke, stop. Kata anak itu berarti Stop, kutanggapi. datang dari Kutanggapi. surga. Amin, 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 Tanggapi amin. satu-satu. Tanggapi dulu satu-satu. Tanggapi satu-satu. Oke, lanjut. Ya, oke. Yesus dibaptis. Yesus ditobatkan. Dosa apa Tuhanmu sehingga harus ditobatkan?
Baptis itu adalah penyucian, pertobatan. Saya tanya kau, Tuhanmu dibaptis oleh manusia, ditobatkan oleh manusia. Dosa apa Tuhanmu ini kok harus ditobatkan, disucikan? Apa? Kalau masuk di akalmu, kau berpikir nih keras nih. Masa Tuhan saya Ini dosa apa Tuhanmu anakku sih? yang kasihi, kepadanya aku Mama, berkenan. ditanya apa, dijawab apa nih? Memang oten Tidak, wawasan urat itu apa? malu. Wawasan. Kalau Dosa kita sudah apa, punya Tuhan? wawasan yang luas, Sehingga harus ditobatkan. Baptis. Ilah. Tuhanmu ini kan ditobatkan, penyucian itu kalau baptisan itu penyucian dosa-dosa, pertobatan. Nah, dosa apa Tuhanmu sehingga harus ditobatkan oleh manusia nih? Yohanes membaptis Yesus toh. Oh Tuhan kan di manusia nih. Nah, dosa apa sehingga dia harus ditobatkan, disucikan? ya, Apa dosanya Tuhan? oke. Sudah baca sebelumnya kan? Sebelumnya kan Yohanes Pembaptis menolak karena dia tidak layak, karena dia tahu bahwa yang dia mau baptis ini kan Dosa Tuhan. apa Tuhanmu sehingga harus dibaptis? Tidak. Bang, dosamu apa dosanya itu sehingga harus disucikan? Paksa Apa dosa? sampai Apa itu baptisan? Bang, apa itu baptis? paksa sampai sebelum Yesus Kita lihat ya teman-teman. Apa itu sebelum Yesus baptisan? baptis, Yohanes Pembaptis sudah lihat Yesus, terus dia merasa tidak layak. Baptisan adalah nih Bang. Maka Yesus bilang lanjutkan saja. Baptisan ya. Gua tanya apa, dijawab apa kau ini? Tidak. Wawasan itu perlu, wawasan. Tanya nih Bang ya. Kita lihat Tidak tabrakan-tabrakan. Kesalahan. Ya ini wawasan biar kau pinter. Saya tanya Tuhanmu dibaptis. Apa itu baptisan nih? Saya kasih tau baptisan nih. Mana dia ya teman-teman ya. Baptisan adalah ritual sakral dalam kekristenan yang melambangkan pembersihan dosa. Nah, ketika Tuhan dibaptis, apa dibersihkan dosa apa itu Tuhan sudah dia perbuat tuh. Baptisan itu penyucian, pembersihan dosa. Nah, apa dosanya Tuhan itu? Ayo. Apa dosanya sehingga dia dibaptis? Tuhan kok dibaptis? Masa Tuhan ada dosa? Ini gimana nih? Aduh. Akal. Kembalikan akalnya Pak Thomas. Wahai akal, kembalilah kau ke kepala Pak Thomas. Tuhan kok dibaptis? Tuhan kok ditobatkan? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan dibaptis, itu aja kalian itu. Kok mengimani Tuhan dibaptis itu kalian itu enggak ada akal. Tuhan kok ditobatkan? Baptisan itu pertobatan, penyucian diri. Tuhanmu disucikan oleh manusia. Ada-ada aja kalian ini. Inilah kalian ingin kali ku remu-remukan dogma doktrin di kepalamu itu biar ku tobat. Ya tobat. Oh banyak dosanya ya, durhaka ke ibunya. Oh jadi Tuhan ini durhaka. Ya Allah ya Rabbi, Tuhan durhaka. Thomas jangan kok lama kali lah nyelam itu. Gak bermodal kali nih Kristen ya naik diskusi. Baptisan adalah ritual sakral dalam kekristenan yang melambangkan pembersihan dosa dan kehidupan baru. Kenapa bunyi ya? Anda coba ada cantik, coba cari di mana itu, di kitab mana Yesus dibaptis. Jadi jangan langsung ke baptisnya, tetapi awalnya Lukas, Yohanes Yesus berdoa Pembaptis tidak dibaptis. mau. Yohanes Pembaptis tidak mau baptis Yesus. Ya, karena dia tahu Terus balik. lagi. Seharusnya Yesus yang harus membaptis. Kenapa kau Tetapi nyuruh? Yesus bilang lanjutkan saja. Jangan kau nyuruh-nyuruh lah Oten. Ini kau ini suka sekali nyuruh-nyuruh ya. Kau itu berusaha. Begini ya teman saudara Thomas ya. Kau itu nabung. Sisihkan tuh gajimu atau penghasilanmu itu. Beli HP lah. Supaya kau tuh nggak nyuruh-nyuruh naik komal. Siap kau naik komal itu sudah siap kau apa ya. Ibarat orang mau berperang. Jadi- Siap senjata. Kisah pembaptisan Saya itu. tanya ulang kenapa Tuhanmu itu ditobatkan?
Apa gerangan salahnya Tuhanmu dosanya? Ya, Kan ditobatkan sama manusia, ayo. karena Yesus adalah manusia sejati, dia ikut Oh, saja. jadi Tuhanmu manusia. Baru Oh, tahu ya. Tuhannya manusia. Iya, baru tahu aku. Kan kalian bilang Berarti itu kan, ya. berarti percuma saja kau bilang Allah Maha Kuasa. Berarti Tuhanmu manusia ya, yang berkelamin ya. Oh, oke Bang. Oh, Berarti tidak ada Tuhan masalah, berkelamin. tidak masalah. Iya, yang nggak apa-apa Bang. Dia yang punya alam semesta, dia bisa Nyambung, Pak mengatur Thomas, nggak alam nyambung. semesta. Pak Dia Thomas, terangkat ke surga. Mana datanya itu dia yang punya? Kuasa. Di mana datanya itu dia manusia ini yang mempunyai alam semesta, Bang? Bumi saja Mana Pak nurut datanya? sama dia. Bumi saja nurut Kau sama itu dia. jangan nipu Pak. Jangan nipu. Oh, tidak. Ada Yesus berkata, Pak, Yesus itu cengeng, maka menangislah Oh, Yesus. tidak. Yesus mantuk. Kalau kau Dia bilang bisa Yesus cengeng, membuat pohon ara berbuah. dia tidak cengeng. Saat dia cara dia jadi Tuhan, nggak bisa sama sekali. Nggak terpedaya. Pohon Lah, ara cengeng tidak Pak nih berbuah. dia ya Tuhan. Dengar. Cengeng kayak Pohon anak ara tidak kayak berbuah melambangkan anak. orang-orang yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah Atau dia- itu akan dicampakkan. Dia mau pohon ara, dia kira berbuah, dia kena prank, marahlah dia. Dia kutuk pohon ara. Itu kan Jadilah harus itu kan- Tuhan. itu kan cuma Tuhan cara harus bijaksana. kita belajar untuk mengetahui Tuhan. makna apa yang ada di situ. Cuma main Pohon ara apa? ini harus berbuah. Dia marah-marah. Bukan, adikku. Dia marah-marah mengutuk ya nih. Ada harus tahu makna Ini kita lihat rohani. ya Tuhan. Makna rohani apa yang ada di situ, adikku sayang. Makna rohani. Kenapa iji kali aku dengar kau itu pemakan babi? Oh, itu makanan enak itu. Jangan kau panggilin saya. Mau Itu makanan mual aku, enak. Pak. Mual aku Pak, Orang-orang muntah Batak paling jijik. suka itu. Sampai lapis dengan tulang-tulangnya itu. Karena kau karestek rakut. Kemana-mana ya kita beda yang kita tanyakan. Ini ya kita lihat mana dia ya Tidak, ketika karena Tuhannya kamu cengeng. kurang menguasai Alkitab, parah. Sekarang saya minta kenapa Tuhan please ditobatkan Tuhanmu kenapa? Apa dosanya itu Tuhan Biarlah. tobatkan? Bapak itu Biarlah. tobatan mana Tuhanmu Biarlah kenapa Tuhanmu ditobat? kehendak Allah dinyatakan. Pertanyaan saya gitu kok simpel. Kenapa dia lain jawabannya ya? Tidak, Inilah orang lain saja penyakitnya nanti. Allah ya teman-teman. Tanya orang lain saja lah. Apa? Saya turun aja dulu ya. Dan Saya turun nyambung. saja karena parah tidak bisa jawab. Aduh, jangan kabur. Ini aku mau tunjukkan bahwa Tuhanmu nangis, Pak. Cengeng nih, coba mana ya? Lama kali aku cari-cari ya. Ini. Maka menangislah Tuhannya si Thomas. Mama, bener-bener. Mana ya? Kabur kawan, kabur. Gak mampu dia menerima kenyataan Tuhannya ditobatkan. betul. Baptisan itu pertobatan, Tuhanmu dibaptis. Harusnya kalau otakmu main, masa Tuhan dibaptis, masa Tuhan ditobatkan? Karena dia bukan Tuhan. Dia anak rasul utusan Allah, utusan Tuhan. Dia perkenalkan dirinya sebagai utusan. Kalian aja nggak ada akal menuhankan nih utusan. Dalam Bibelmu Matius 11:15 Yesus hamba. Masa hamba dituhankan? Gak ada otak memang kalian ya. Mohon maaf ya. Aku bilang gak kalian. Udah jelas hamba dipaksain Tuhan. Masuk tiba-tiba baru udah diedit ini kok nggak ada. Udah diedit nih Bible. Baru-baru aku tengok bahwa bentar. Nah dia. Nah ini mau cek turun nih. Aduh, mau loget lagi. Ini ya, iya Tuhan ya, cengeng ya. Mana dia nih? Maka menangislah Yesus. Tuhanmu sudah aku bilang cengeng. Ya anak yang mau minta permen. Tuhanmu cengeng, maka menangislah Yesus. Cengeng kali.
Harusnya dia sebagai Tuhan. Ya, yang cengeng. Kalau pakai akal, kau pakai akal kawan. Dia menangis manusia, bukan Tuhan. Kalian aja memaksakan dia Tuhan. Kenapa dia dituhankan? Ini karena hasil konsili. Konsili bapak-bapak gereja. Jadi Tuhan mereka ini dari hasil konsili. Pemilihan Tuhan. Mereka bermusyawarah ya, kalau di Islam bermusyawarah ya untuk bermufakat. Kalau mereka sebut konsili. Jadi mereka voting, suara terbanyak itu yang menang. Situlah diputuskan bahwa Yesus juga ada ilahinya. Jadi Tuhannya diputuskan lewat voting, konsili, rapat, musyawarah. Kalau secara data, dalil nggak ada. Itulah yang dibaptis lah, dihitan, disunat, menangis. Karena dia memang manusia, dia nabi, rasul, manusia pilihan, manusia yang dimuliakan. Pasti kalian kabur kalau kalian udah terbentur. Kalian saking cuma modal imani ya, lebih baik kalian pilih kabur, bukan pilih belajar, kalian pilih kabur. Iya, pemilihan Tuhan. Begini ya teman-teman, di kekristenan itu sejarahnya kurang lebih 21 kali konsili. Konsili Kea 321 di situ ditetapkan oleh Bapak Gereja bahwa Yesus itu ada ilahinya. Suara terbanyak menanglah. Ya. Konsili Konstantinopel, Mama Tuhan yang naik, Mama Tuhan yang duduk di situ ya sebagai Tuhan ketiga. Jadi Bapa, Putra, dan Theotokos atau Mama Tuhan. Maria di situ duduk ya. Belum naik Roh Kudus. Roh Kudus belum ada suara kawan, belum ada. Roh Kudus belum naik. Nanti berikutnya konsili Efesus ya kalau nggak salah. Barulah Roh Kudus ini mendapat suara. Ya, Theotokos atau Bunda Tuhan kurang suaranya. Kenapa? Karena kurang gencar kali ya. Serangan pajannya kurang. Akhirnya apa? Nggak dapat suara, dia kalah suara dari Roh Kudus. Turun lengser atau Mama Tuhan. Turun dia. Naiklah si Roh Kudus. Jadilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu hasil pemilu itu semua, penetapan konsep ketuhanan. Itu hasil pemilu itu. Hasil musyawarah, hasil voting. Itu sejarahnya ya. Nah kemudian konsili Kalsedon di abad 423 apa 432 ya kawan-kawan ya. Di situ diputuskan bahwa ternyata Yesus ini pun doyan ikan goreng. Doyan ini, Yesus ini pun lapar. Oh, ternyata Yesus pun manusia. Maka lewat konsili Kalsedon disepakati bahwa ternyata Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Jadi Yesus ini adalah manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Itu hasil konsili berdasarkan Bible atau kitab. Nggak ada. Jadi makanya kalau kita berdiskusi, mereka lari, itu kan manusianya, itu kan ketuhanannya. Karena Tuhannya itu ada dua natur, dia manusia sekaligus Tuhan. Jadi ketika dia menyusu sama Maria, ya ketuhanannya ikut nyusu. Siapa suruh kau bilang Tuhanmu dua natur tuh? Ya kan? Jadi Tuhannya itu dihasilkan dari pemilihan Tuhan. Begitu kawan ya sejarahnya. Jadi setiap ada sesuatu yang ingin mereka rasa sesuatu yang kurang, mereka mengadakan konsili. Diadakan lagi voting, suara terbanyak yang menang ya. Begitu saudara. Jadi jadilah sekarang Bapak, Putra, Roh Kudus. Yang tadinya Roh Kudus ini tidak masuk, tapi karena kampanyenya gencar, serangan pajarnya mantap, naik dia menduduki kursi sebagai Tuhan pihak ketiga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Begitu kawan ya. Jadi makanya kalau kita diskusi, kita cari data di mana, nggak akan ada. Itu hasil konsili, keputusan manusia, rapat,
untuk bermufakat. Mereka ya begitu sejarahnya kawan-kawan ya. Jadi jalan satu-satunya supaya mereka nggak terlalu malu kabur. Kabur. Ya Angelina, kalau kita baca Talmud, Tuhanmu itu anak zina. Tuhanmu anak zina. Kau naik buktikan kalau kau tuduh Nabi saya. Naik Angelina, naik sini. Kalau saya buktikan Tuhanmu itu anak zina, Maria dituduh pezina oleh Talmud Yahudi. Ada aku datanya ya. Naik sini. Yang mau menuduh-nuduh nabiku naik. Bawa data, ayo. Bawa data. Kalau enggak berarti kau hujatan. Ini di live-kan TikTok ya, kau direkam. Naik sini yang menuduh-menuduh ya. Ayo, naik. Kalau Tuhanmu itu ya keturunan pezina. Tuhanmu keturunan pezina. Daud itu berzina dengan Batseba. Bersandi kemudian intip oleh Daud. Ya rekam bahwa Tuhanmu itu Mana Bunda Rahma? Kabur Bunda Rahma. Tentang gimana ya Tuhan saya kok ada 3 pribadinya kan? Divisualkan saja itu kayak Yesus begini, nanti Roh Kudus begini, Bapak begini gitu. Nanti itu kan paling tidak kalau kita saja yang di luar ini yang tidak meyakini sudah memikirkan kerumitannya itu. Kita saja yang di luar ini kan gimana kita mengimani sementara memikirkannya aja rumit. Ada ketidaklogisan yang masih seperti kita ingin urai gitu. Ini kok gini? Gimana? Nggak nemu kita. Nah, ada orang yang dia sudah terlanjur kadung percaya. Pertanyaan saya, apakah terbesit pernah nggak di hatinya? Kok 3 ya? Tapi 1. Tapi kan ibaratnya begini, ada 3 sisi, tapi satu sisi sama-sama disebut sisi. Nah gitu. Kira-kira ada nggak itu pernah mereka pikir itu yang seperti itulah yang paling ditakutin si Edis TV itu. Saya kalau si Edis TV itu ya, kalau dia buka komal dia pasti ngundang saya, tutup komal dia ngundang saya. Dia nggak paling takut sama satu pertanyaan ini, karena kalau dengan penonton dia jumlahnya 20.000, saya minta sama dia, Dis, kalau lu bisa jawab, bisa tunjukin buktinya, gua tutup akun gua permanen semuanya. Ya, gue cuma mau tanya, di hati lu ada Yesus nggak? Ya, kalau ada, gue minta bukti. Tunjukin satu orang di dunia ini yang mati menyebut nama Yesus Tuhan. Dia di dalam sakaratul maut terakhirnya. Kalau orang Islam, jujur, om saya di Mara itu, waktu sholat Idul Adha pas Lebaran, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung jatuh. Banyak dia di YouTube. Saya minta orang Kristen seluruh dunia tunjukin satu saja bukti kalau dia begitu meninggal sebut nama Yesus Tuhanku, Yesus juru selamatku. Saya ini zaman udah canggih. Kita ngerekam itu tinggal ceklik. Ada nggak? Edis paling takut saya bertanya itu. Nggak berani dia. Taruhannya tutup komal, tutup akun saya. Langsung. Gimana menurut Pak Ustadz? Atau mungkin Pak Ustadz pernah, siapapun pernah ada yang ngedenger nggak di sini? Bayangkan itu ketika sakaratul maut, malaikat maut datang menjemput itu. Kalau itu, wah udah serem lah.
Kalau orang kafir, wajahnya penuh dengan ketakutan, hitam langsung. Mengerikan, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Lanjut Pak Ustadz, mohon maaf. Gak usah minta maaf lah, Puang Emrus. intinya betul itu, Bang Puang Emrus. Akal ini dipinggirkan dulu. Kalau kita cari orang naik menjelaskan tentang orang-orang kudus artinya orang yang sudah mati toh. Ya. Dia Dibangkitkan menampakkan lagi, toh? diri, menampakkan diri. Iya, menampakkan diri sesudah itu kemana? Sesudah itu kemana dia? Firdaus. Firdaus bagaimana? Sorry. Orang dia nggak kembali ke kubur. Siapa? Ini orang-orang yang kau bilang tadi orang kudus toh? Ya. Iya, ke Firdaus. Dengarkan dulu ya. Ini kan ada kuburan nih. Terjadi gempa bumi. Kuburan berantakan. Kuburan berantakan kan? Nah, terjadilah likuifaksi, kuburan berantakan. Yesus bangkit. Likuifaksi sembarang gempa bumi itu di Palu. Astaga. Aduh. Yesus bangkit. Nah, orang-orang kudus tadi udah mati juga bangkit pula gitu loh. Betul. Ya. Jadi mereka bangkit ke permukaan tanah. Berjalanlah dia kan gitu. Pertanyaannya, orang-orang kudus tadinya udah mati hidup lagi bangkit, pada kemana sekarang? Sudah ada di Firdaus. Itu istilahnya itu hidup bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan di sana. Firdaus bagaimana orang dia naik ke bumi karena likuifaksi? Aduh, ceritanya ini. Ya. Ini yang kau bilang bangkit bagaimana sih? Bangkit seperti Yesus. Iya, keluar dengan dari tubuh kubur. rohani. Iya. Jadi keluar dari kubur semua. Kayak zombie gitu. Kayak zombie. Iya. Ya dia pulang ke rumahnya kalau begitu. Oh, pulang ke rumahnya. Iya. Saya kira bangkit dalam roh gitu loh. Kagak. Kayak zombie gitu loh. Kayak zombie keluar. Yesus kan juga keluar sama tubuhnya. Yesus sendiri, murid-muridnya itu kaget, menganggap dia hantu. Betul. Karena kaget dia, kata Yesus, hantu tidak punya daging dan kulit, kata Yesus. Iya, betul. Lihatlah tanganku ini, dan dia minta apa? Ikan goreng apa ikan bakar? Terserah apa. Donat juga kalau dia minta di situ ada. Anak sekolah donat apa? Ya tidak ada ikan di sana, cuma ada ikan loh. Jadi kasih ikan masa. Kalau ada donat dikasih. Tapi di situ tertulis ikan bakar apa ikan goreng. Karena pada saat itu juga ikan yang ada di makanan situ, menunya orang makan di situ ikan. Karena memang itu murid-muridnya kan nelayan. Pertanyaannya kenapa pula Tuhan makan ikan? Memang dia lapar Tuhanmu? Aduh, dia mau membuktikan bahwa dia bangkit. Kok salah? Dia mau mengajar. Pergi lagi mengajar, nggak capek itu? Iya, kumpul selalu. Tiba-tiba malam hilang. Sudah. Dia nggak kembali ke rumahnya, kangen sama ibunya? Tidak ada dia kembali ke rumahnya. Anak durhaka, lupakan ibunya. Aduh, benar-benar lu tuduh Tuhanku itu durhaka lah, apalah kau. Ya, kau bilang nggak kembali ke ibunya kan menyangka